Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama, kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus, kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti, kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu, kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggunya ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita dapat ibadah kembali bersama walaupun di YouTube ya Ci, tapi puji Tuhan kita bisa bareng-bareng bersama lagi untuk ikuti ibadah sekolah minggu. Ya, luar biasa. Nah adik-adik di rumah apa kabarnya nih semua? Luar biasa ya, puji Tuhan ya, pasti Luar biasa. sehat semua. Nah sebelum kita memulai ibadah kita, baiknya kita akan berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita mau rantas markas iblis. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yuk adik-adik kita mau bernyanyi sekali lagi dengan penuh semangat. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah
harus melawan iblis dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk manis, kita mau buka telinga kita, buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau angkat satu pujian, Ku Milikmu. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi teladan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Daniel. Ini adalah Daniel, adik-adik ya. Daniel ini adalah seorang yang bijaksana, dia orang yang baik, dia adalah orang kepercayaan Raja Darius. Nah, oleh Raja Darius, Daniel diangkat menjadi penasihat kerajaan. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah Daniel diangkat menjadi penasihat kerajaan, ada orang-orang pegawai istana yang marah. Mereka iri hati adik-adik, lihat mereka nih. Mereka mukanya marah, mereka tidak suka Daniel menjadi penasehat raja. Mereka pengen mereka yang jadi. Padahal Raja Darius memilih Daniel itu karena Daniel adalah orang yang benar, orang yang baik hatinya. Tidak seperti mereka marah, mereka iri kepada Daniel. Lalu apa yang mereka perbuat adik-adik? Mereka menghadap raja. "Tuanku raja," kata mereka, "kenapa tuanku raja memilih Daniel menjadi penasehat istana?" Padahal Daniel itu, mereka menjelek-jelekan Daniel adik-adik. Sampai mereka meminta raja membuat peraturan kalau seluruh orang di kerajaan harus menyembah raja. Tidak boleh menyembah yang lain selain menyembah raja. Mereka tahu adik-adik karena Daniel setiap hari selalu berdoa kepada Tuhan Allahnya Daniel. Mereka ingin menjatuhkan Daniel dengan cara seperti ini. Mereka bilang kepada raja, raja harus buat peraturan kalau ada orang yang menyembah Allah lain selain raja, dia harus dihukum. Lalu raja membuat peraturan itu. Apa yang terjadi adik-adik setelah ada peraturan itu? Apakah Daniel berhenti berdoa? Tidak adik-adik, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan Allahnya. Lihat adik-adik, Daniel setiap hari selalu berdoa, bahkan dalam sehari dia bisa sampai 3 kali duduk diam, tenang dan berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, apa adik-adik yang dilakukan oleh teman-teman yang tadi iri hatinya? Dia lapor lagi kepada raja, "Tuanku raja, Daniel tidak patuh pada peraturan yang raja buat. Lihat tuanku raja, peraturan mengatakan kalau tidak boleh ada orang yang menyembah Allah yang lain selain menyembah raja. Tapi Daniel tetap menyembah kepada Tuhan Allahnya." Kata orang-orang ini, lihat mereka marah. Raja pusing. Mereka meminta Daniel ditangkap dan dihukum. Nah, Raja pusing adik-adik, lihat. Dia pusing sekali mendengar kalau orang-orang di istana ingin menyerumuskan Daniel ke penjara, ke dalam hukuman. Padahal menurut Raja Darius, Daniel itu tidak bersalah. Tapi raja pusing karena dia sudah menandatangani peraturan yang tadi. Jadi mau tidak mau Daniel harus dihukum. Lihat, ada tentara istana mendatangi Daniel. "Daniel, kamu ditangkap," kata pegawai tentara istana ini. Daniel bingung, kenapa ya aku harus ditangkap? Aku melakukan kesalahan apa? Daniel tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa. Tapi karena dia ditangkap, dia harus patuh pada peraturan. Oleh tentara istana, Daniel dibawa menghadap raja. Nah, lihat. "Daniel, kamu harus ditangkap karena kamu melanggar peraturan," kata raja. "Kamu menyembah Allah yang lain selain kepada raja." Daniel bingung, adik-adik. Dalam keadaan kebingungan, Daniel pasrah dalam hatinya. Dia tetap berdoa. Dia menerima hukuman yang harus dijalankannya. Apa itu hukumannya adik-adik pada zaman dahulu?
Kumannya seram adik-adik, lihat. Hum, hum, hum. Daniel harus masuk ke dalam kandang singa. Padahal singa itu adalah binatang yang buas. Kita tahu adik-adik ya, Daniel harus masuk ke dalam kandang singa. Singa-singa ini makannya apa adik-adik? Adik-adik tahu singa-singa ini makannya apa? Singa ini makannya daging. Nah adik-adik, kalau kita ke taman safari, kita lewat ke kandang singa, kita pun harus menutup kaca jendela supaya kita tidak digigit singa, tidak diterkam oleh singa. Bayangkan kalau sekarang Daniel harus masuk ke dalam kandang singa, apa yang terjadi adik-adik? Inilah yang membuat Raja Darius mimpi buruk. Sepanjang malam Raja Darius tidak bisa tidur. Dia merasa bersalah, dia kasihan kepada Daniel. Dalam mimpinya Daniel ketakutan. Aku takut dimakan singa. Tolong, tolong. Raja Darius sepanjang malam tidak bisa tidur. Karena itu ketika pagi tiba, Raja Darius langsung menengok Daniel di kandang singa. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Raja Darius memanggil Daniel, 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 apakah Tuhan Allahmu menyelamatkanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kata Raja Daniel. Kata Raja Darius kepada Daniel, Raja Darius, aku baik-baik saja. Kata Daniel, Daniel, kamu baik-baik saja? Kata Raja Darius. Iya Raja, Tuhan Allahku menjaga aku. Mulut-mulut singa tidak menerkam aku, kata Daniel. Lalu sejak saat itu Raja tahu kalau Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang benar. Adik-adik ya, jadi karena Daniel tidak terluka sama sekali, bahkan Daniel selamat, tidak ada yang digigit singa. Dia malah bermain-main dengan singa. Adik-adik lihat, Daniel tidak terluka. Dia bisa bermain dengan singa di dalam kandang singa. Melihat itu Raja Darius percaya kalau Daniel adalah orang yang benar. Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang benar. Raja Darius baru melihat bahwa Allahnya Daniel ini adalah Allah yang benar. Karena itu Daniel diselamatkan dari kandang singa. Dia dikeluarkan dari kandang singa dalam keadaan sehat, utuh, tidak terluka sama sekali. Sebagai gantinya, raja menjerumuskan 3 orang pegawai istana tadi dimasukkan dan dihukum ke dalam kandang singa. Apa yang terjadi adik-adik dengan 3 orang pegawai istana itu? Mereka mati diterkam oleh singa. Adik-adik, dari cerita Daniel tadi yang dimasukkan ke dalam kandang singa, apa yang bisa kita dapatkan? Kita bisa belajar bahwa kita bisa meniru Daniel. Dia adalah orang yang tidak pernah iri hati. Dia baik, dia tidak iri hati, dia tidak sombong. Ketika dalam keadaan ketakutan, dia tetap berserah dan berdoa kepada Tuhan. Ketika dia dilarang berdoa kepada Tuhan, dia tetap berdoa karena dia percaya kalau Tuhan akan menolong dan menyelamatkan dia. Dia percaya kalau Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar. Jadi adik-adik, kita hari ini bisa belajar dari Daniel. Kita tidak boleh jadi orang yang iri hati, dan kita mau tetap rajin berdoa dan setia menyembah kepada Tuhan. Dalam keadaan takut, kita tidak perlu takut. Kita tetap berdoa. Walaupun Daniel di kandang singa, dia tetap tidak takut karena dia percaya Tuhan Allahnya akan menjaga dia. Adik-adik, hari ini kita punya ayat hafalan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Kita baca sama-sama ya ayat hafalannya ya. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Nah, adik-adik, dihafalkan ayat hafalan ini ya, dan jangan lupa nanti dikirim ke grupnya masing-masing. Sampai di sini firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa tertanam dalam hati kami, dan kami mau belajar seperti Daniel yang selalu berserah dan berharap hanya kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan bahaya, walaupun dalam keadaan takut, selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik bisa mengambil apa makna firman Tuhan yang adik-adik telah dengarkan. Nah, jangan lupa ya untuk ayat hafalannya dikirim ke grup masing-masing. Jangan lupa ya. Apa ya? Nah, untuk persembahan adik-adik boleh dititipkan ke mama papanya, biar mama papanya yang kasih ke gereja. Nah, adik-adik yang sedang berulang tahun dalam 1 minggu ini, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya adik-adik selalu dijaga, selalu diberi kesehatan dalam kehidupan ya. Jangan lupa adik-adik kalau kita keluar tetap pakai masker dan jaga jarak. Oke, dan selalu cuci tangan. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Dadah!